pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Kebakaran ratusan hektar lahan gambut di Mesuji selama 3 hari belum padam. Naik ke kanan. Ditambah ke kanan. Mana beli kopi? Siap. Seorang penjual motor bodong ditangkap saat menunggu calon pembeli di Bandar Lampung. Pegang handphone, Win. Kamu siapa? Diri, Bang. Petani di Mesuji mengeluhkan harga gabah anjlok. Meski banyak petani padi gagal panen dampak kemarau, harga gabah justru anjlok karena seharusnya harga gabah meningkat akibat pasokan berkurang. Kondisi ini terpantau di Desa Telogorejo, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji pada Kamis siang. Beberapa petani di desa ini masih bisa panen meski kemarau. Namun mereka mengeluhkan turunnya harga gabah yang semula mencapai Rp6.700 per kilogram, kini turun jadi Rp5.900 per kilogram. Kondisi tersebut menyulitkan para petani karena modal yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diraih. Para petani menduga ada permainan harga di tingkat tengkulak. Dengar-dengar sih harga pada sekarang ini saat ini turun, Pak. Apa Pak harapan ke pemerintah Pak? Ya mudah-mudahan harapan saya ke pemerintah jangan padi itu tiap hari turun. Yang saya ingin distabilkan lah harga padi itu karena ini mengingat pada saat ini musim kemarau yang jelas intinya banyak petani yang kurang hasil panennya. Saat ini itu yang lain penanaman di luar bulan 6 ini dapatnya ada, yaitu panen kurang maksimal yang biasanya dapat 60, rata-rata nanti biasanya hanya 50 bahkan 45 dan sebagainya. Sehingga kalau yang tanamannya di atas bulan 6 masih maksimal 60 bahkan ada yang dapat 80, ada yang bahkan 90. Selain harga gabah yang anjlok, penderitaan para petani kian bertambah karena hasil panennya menurun dampak kemarau. Hasil panen petani kini hanya di kisaran 4 ton per hektar, padahal saat cuaca normal bisa mencapai 7 ton per hektar. Petani berharap pemerintah menyerap gabah mereka untuk kebutuhan bulog sehingga harga gabah lebih stabil. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Dari Tanjakan Jabung, Kecamatan Lemong, baru saja terjadi laka lantas. Kecelakaan mobil minibus tertimpa truk box tronton bermuatan ikan beku kemasan terjadi di Jalan Turunan Curam dan berkelok di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Jabung, Kecamatan Lemong, pesisir barat pada Sabtu sore. Kedua mobil rusak berat. Menurut polisi, kecelakaan bermula saat truk yang sedang melaju dari arah Bengkulu menuju Lampung kehilangan kendali akibat rem blok. Truk terguling-guling yang kemudian menabrak dan menimpa minibus yang sedang menanjak dari arah lawan. Sebuah lokasi yang disinyalir sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba yang berada di pinggir sungai belakang permukiman Kampung Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah digerebek polisi. Dari tempat ini, polisi tidak mendapati satu orang pun. Diduga informasi kedatangan polisi telah bocor. Di tempat ini terdapat 5 gubuk berdinding bambu yang diduga adalah tempat yang disewakan untuk pesta narkoba. Dari penggeledahan di gubuk-gubuk ini, polisi menemukan beberapa bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu serta belasan plastik klip bekas wadah sabu-sabu. Untuk memberantas tempat ini sebagai markas pesta narkoba, polisi kemudian membakar gubuk-gubuk ini.
Abrasi pantai yang terjadi di pesisir Desa Bandar Pugun, Kecamatan Lemong, pesisir barat kian mengkhawatirkan. Selain merusak puluhan rumah, abrasi juga mulai mencapai jalan lintas barat Lampung Bengkulu. Jika tidak segera dibenahi, akan banyak warga yang kehilangan rumah. Hingga Senin siang, jumlah rumah warga yang terdampak abrasi terus bertambah. Abrasi juga menyebabkan beberapa makam di tempat pemakaman umum hilang tergerus ombak. Guna mengantisipasi kerusakan yang semakin parah, warga berinisiatif membangun talud penahan ombak sementara. Meski demikian, warga tetap berharap pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat turun membantu membangun talud baru yang lebih bagus. Ini rumahnya bergerak. Tim Gabungan Imigrasi Kota Bumi dan Polres Pesisir Barat menangkap 7 warga negara asing di sebuah tempat penginapan di tempat wisata pantai di Desa Walur, Kecamatan Krui Selatan. Mereka yang ditangkap adalah 3 warga Brasil dan 4 warga Chili. Dari hasil pemeriksaan petugas imigrasi, 2 warga Brasil yang merupakan pasangan suami istri bernama Marcelo dan Carvalhon dan Mayara ditetapkan tersangka. Dokumen keimigrasian keduanya tidak sesuai dan sudah kadaluarsa. Sedangkan 5 WNA lainnya dibebaskan karena tidak bersalah. Kedua tersangka telah tinggal di Indonesia selama 4 tahun. Mereka menjalankan bisnis rumah warga untuk dijadikan rumah sewa bagi wisatawan. Pelan mas, pelan. Pelan-pelan aja. Tahan mas. Pelan mas, pelan. Pelan aja. Seorang sopir truk dan kondekturnya terjebak dalam kabin setelah kendaraannya bertabrakan dengan truk box di Jalan Lintas Rawajitu, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Rabu siang. Evakuasi kedua korban berlangsung dramatis. Kedua korban akhirnya bisa dikeluarkan dari dalam kabin setelah warga dan polisi membantunya dengan cara secara perlahan merenggangkan besi yang menjepit korban. Keduanya kemudian dibawa ke rumah sakit. Sementara dari pihak truk box, pengemudinya juga terluka. Para korban belum bisa dimintai keterangan. Menurut warga, kecelakaan bermula saat truk box sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Rawajitu, sedangkan truk satunya melaju dari arah lawan. Penyebab tabrakan karena salah satu truk kehilangan kendali akibat gagal menyalip. Jika Anda sakit, tempat yang biasanya dituju pasti puskesmas atau rumah sakit. Namun di Kelurahan Serengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, ada pemandangan tak biasa. Warga justru berobat di dalam kereta. Ternyata kereta ini adalah gerbong kesehatan atau rel klinik milik PT KAI Divre 4 Tanjung Karang. Secara berkala, gerbong kereta digunakan untuk pengobatan dan pemeriksaan kesehatan bagi warga. Lokasinya juga berpindah-pindah sesuai kebutuhan masyarakat. Berobat kaki, berobat ini, kepala. Apa jadi kata dokter tadi, Bu? Kata dokter ya emang udah parah sakitnya, apalagi mata. Matanya katanya udah katanya harus operasi katanya. Periksa semua mata saya. Warga memanfaatkannya untuk pemeriksaan kesehatan umum, ibu hamil dan anak, gigi, mata, hingga ada layanan pemeriksaan laboratorium sederhana. Ada 22 tenaga kesehatan yang dilibatkan. Memang dulu idenya adalah kita rel klinik ini bisa melayani daerah yang tidak terjangkau khususnya. Satu yang di wilayah kereta api itu satu, yang kedua yang daerah-daerah pelosok yang tidak terjangkau oleh akses mobil dan lain sebagainya. Salah satunya itu. Wilayah di Divre 4 kan dari Tarahan sampai ke Tanjung Rembang sekitar 324 km. Harapannya nanti beberapa titik akan kita datangi hari ini di
di Serengsem, nanti di Ketapang, berikutnya di beberapa tempat lagi. Gerbong kesehatan didesain untuk layanan kesehatan darurat seperti bencana alam. Masyarakat berharap layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis ini bisa terus diadakan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.